Shalom, selamat pagi. Sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat hari Minggu tanggal 21 Maret 2021. Majelis Jemaat PMI Philadelphia menyambut dengan sukacita untuk semua jemaat yang hadir pada kebaktian Minggu hari ini. Secara khusus untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir bersama kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin dilayani secara khusus oleh hamba-hambanya dapat menghubungi Pendeta Fredistan Sileti di nomor telepon 0812 33 084 981 atau di 0852 3265 9794. Jadwal pelayanan ibadah minggu hari Minggu tanggal 21 Maret 2021. Pelayan firman oleh Saudara Fredrik William Muji, liturgos Ibu Paulisa Mondoringin, doa syafaat Saudari Agustina Rajarihi, multimedia Ibu Nita Senaga dan Saudari Agustina Rajarihi, pembaca warta Saudara Satrimius Rita, dan sekolah minggu melalui media seperti lain. Adapun minggu depan tanggal 28 Maret pelayan firman oleh Pendeta Fredistan Sileti, liturgos Ibu Normawati, doa syafaat Ibu Els Bove, multimedia Saudara Fredrik William dan Ibu Nita Sinaga, pembaca warta Ibu Paulisa Mondoringin, dan kembali sekolah minggu dilayani secara seperti mana. Ibadah kategorial kita selama 1 minggu ke depan ini di tanggal 21 ada ibadah persekutuan remaja dengan liturgos dari Citra Sari Theodora, pelayan firman Saudari Agustina Rajarihi melalui media Zoom meeting. Hari Rabu tanggal 24 kita akan ada persekutuan keluarga dengan tuan rumah sekaligus liturgos dari keluarga Makan, pelayan firman Bapak Martian Kebun Batu melalui media Zoom meeting. Di tanggal 27 di hari Sabtu ada doa subuh dengan liturgos dari Agustina Rajarihi, pelayan firman Saudara Fredrik William Muji. Pengumuman bagi kita semua, Majelis Jemaat GMI Philadelphia Balikpapan dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih atas persembahan jemaat sepanjang minggu yang lalu. Untuk konfirmasi laporan keuangan dapat menghubungi bendahara jemaat Ibu Paulisa Mondoringin dengan nomor telepon 0852 345424. Info hari ulang tahun, selamat hari ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini terhitung dari tanggal 21 sampai tanggal 27 Maret 2021. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Martin pada tanggal 25 Maret 2021. Kami mengharapkan partisipasi seluruh jemaat untuk ambil bagian menabung Yakum Kris tahun 2021 sebesar 25.000 per bulan per keluarga yang akan disetorkan pada bulan April 2021 dengan bendahara Ibu Nita Sinaga. Info kelas katekisasi dilaksanakan setiap hari Senin pukul 16 melalui media Google Meet. Yang terakhir, info peneguhan CD akan dilaksanakan peneguhan CD atas Saudara Baskoro Harbono dalam kebaktian Minggu tanggal 28 Maret 2021 pukul 10 WITA. Ibadah dilaksanakan live melalui media Zoom meeting. Dimohon kehadiran calon CD jemaat dalam kebaktian tersebut. Sekian warta jemaat kita pada minggu pagi hari ini. Shalom.
Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan kalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan, sehingga kita boleh ada pada pagi hari ini untuk memuji menyembah nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya kita semua untuk mengambil saat kudus sejenak. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memanggil kita dengan manis dan lembut untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Dia selalu menunggu kita untuk ada di dalam hadirat-Nya. Mari kita angkat pujian kita, manis lembut Tuhan Yesus memanggil. Sehingga kita semua bangkit diri pada ayat yang kedua. Manis lembut Tuhan Yesus memanggil saya. Dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita menghabiskan Minggu Prapaskah yang kelima dalam kebaktian Minggu hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. Nats pembimbing kita terdapat dalam Injil menurut Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-29 dan 30. Demikian firman Tuhan. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan atas pembimbing kita pada Minggu Prapaskah yang kelima hari ini, 21 Maret 2021. Kembali kita mengangkat pujian kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kidung Jemaat 396 bait yang pertama dan kedua, Yesus segala-galanya mentari hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, sobat kita, sahabat kita, kawan kita yang sejati, yang senantiasa menopang hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan saudara kita seiman di seluruh dunia. Hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Puji Tuhan, Yesus adalah segala-galanya bagi kita, adalah sandaran kita, penghibur kita dan sobat kita. Dia juga adalah gembala kita yang akan selalu membimbing kita, menuntun kita meskipun di dalam kekelaman. Mari kita angkat pujian kita sekali lagi. Tuhan adalah gembalaku.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membagikan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku. Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Ayat kedua, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Bila gembala kita, dia adalah Tuhan kita, selalu membimbing kita ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kita. Sekalipun kita berada dalam kegelapan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan terus berada di samping kita, menopang kita, menolong kita. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku pun akan di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan, begitu besar kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Karena itu, mari kita kembali mengangkat pujian kita dan kita memberikan sebagian daripada apa yang Tuhan berikan buat kita. Kita memberikan persembahan syukur, kita angkat pujian kita, begitu besar kasih Allah pada kita. Berbahagialah bagi kita yang selalu percaya kepada Tuhan, karena anak cucu kita sudah akan menang meminta-minta. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana.
Kita akan masuk dalam doa persembahan dan syafaat. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan menaikkan doa syafaat kita juga doa persembahan. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk kasih dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan tiap-tiap hari bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hingga saat ini. Kami percaya ketika kami mampu melewati setiap kehidupan kami, semuanya hanya karena kemurahan Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk tiap-tiap hari kesehatan dan kekuatan yang selalu Tuhan berikan bagi kami untuk kami dapat menjalani setiap kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu yang begitu besar bagi kami. Kekuatan, kesehatan, kesanggupan selalu Tuhan berikan bagi kami hari lepas hari. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk pertambahan usia yang Tuhan berikan bagi anak kekasih kami, Maria yang berada di Pos PI Kuala Kapuas. Terima kasih untuk 1 tahun usia yang telah Tuhan tambahkan bagi anak-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati dia, memberkati masa tumbuh kembangnya tiap-tiap hari, memberikan dia kekuatan, kesehatan daripada Tuhan. Bahkan tiap-tiap hari dia boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Bahkan juga kami percaya masa depan yang baik Tuhan berikan bagi anak kekasih kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Maria juga beserta dengan kedua orang tuanya yang selalu membina, menyayangi dan membimbing Maria ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur untuk persembahan yang sudah kami berikan pada saat ini. Terima kasih untuk berkat-berkat yang selalu Tuhan berikan bagi kami dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini kami telah memberikan apa yang telah kami terima daripada Tuhan, sebagian yang telah kami berikan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semuanya itu sehingga berguna dan bermanfaat untuk pelayanan Tuhan secara khusus di GMI Philadelphia Balikpapan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan pada saat ini Tuhan kami akan menaikkan setiap pokok doa kami, setiap kerinduan, setiap pergumulan kami di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan untuk pelayanan kami di GMI Philadelphia Balikpapan, bahkan juga di MPW YPPI Batu di Balikpapan, untuk setiap para hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani, baik Bapak Pendeta Frediston beserta dengan Ibu Normawati juga, bahkan Saudara Fredrik William, bahkan hamba-Mu juga beserta juga dengan Saudara Lilis Gulo yang berada di Kuala Kapuas. Kiranya Tuhan memberkati kami masing-masing. Terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami untuk melayani. Kami percaya Tuhan akan terus memperlengkapi kami dan mampukan kami hamba-hamba-Mu untuk selalu senantiasa setia melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk pelayanan pengurus Sinode yang baru, baik Bapak Jansen Amiman, Bapak Budi Santoso, bahkan juga Bapak Nehemia Guru Singa. Kami menyerahkan ketiga hamba-Mu ini yang Tuhan percayakan untuk melayani melalui Sinode GMI. Kiranya Tuhan memberkati dan mampukan mereka dalam setiap pelayanan yang ada. Kami juga berdoa ya Tuhan menyerahkan untuk pelayanan pengurus YPPI Batu, baik Bapak Roland Octavianus, Bapak Pendeta Jansen Amiman, Bapak Pendeta Ponsius Takaliwan, dan Bapak Effendi Situmorang. Hamba-hamba-Mu ini juga Engkau kiranya memberkati, memperlengkapi, kiranya Engkau juga mampukan dalam melayani di YPPI Batu. Setiap program-program yang sudah dirancangkan juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, sehingga semuanya itu juga boleh terrealisasi ya Tuhan melalui pelayanan YPPI Batu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga saat ini Tuhan berdoa menyerahkan untuk anak-anak Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di GMI Philadelphia Balikpapan yang dalam masa sekolah dan perkuliahan, baik untuk Gilbert Timothy, Abel, dan juga untuk setiap anak-anak Tuhan yang masih berada di universitas juga. Tuhan terus memberkati, terus menolong dalam masa perkuliahan mereka, bahkan juga mungkin yang menyusun tugas akhir juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus memampukan, bahkan yang masih dalam usia sekolah, yang masih mengikuti pembelajaran di rumah juga, anak-anak kami memulai dari TK sampai dengan SMP juga SMA. Kiranya Tuhan juga terus memberkati mereka semua dalam mengikuti proses pembelajaran dari rumah,
melalui media online. Kiranya juga Tuhan terus mampukan berikan hikmat, kecerdasan bagi mereka juga untuk dapat mengikuti setiap proses pembelajaran yang ada. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk setiap pergumulan kami, baik untuk pertumbuhan jemaat kami, bahkan juga untuk pengurusan surat tanah gereja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan sehingga semuanya itu ya Tuhan boleh terwujud juga di dalam setiap kehidupan dan pelayanan kami di GMII. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, menyerahkan untuk proses seleksi pekerjaan bagi Saudari Trisa dan juga Saudari Wisnu, dan bersyukur beberapa waktu yang lalu Wisnu juga boleh mengikuti beberapa seleksi, juga mengikuti beberapa kali ujian. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan Yesus menolong, Tuhan kiranya mampukan apapun hasilnya. Kami percaya itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka berdua selalu senantiasa semangat dan tidak putus asa, terus berusaha dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap keluarga jemaat-Mu Tuhan yang terpisah, baik karena pekerjaan maupun karena pendidikan, khususnya dalam situasi dan kondisi saat ini. Kiranya Tuhan terus menjaga dan melindungi mereka. Secara khusus bagi Bapak Nobel Alo, Bapak Stefanus juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, baik yang ada di Makassar, bahkan juga di Balikpapan yang harus terpisah dengan keluarga. Kiranya Tuhan terus memberkati, kiranya Tuhan terus menolong, menjaga dan bahkan melindungi mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan untuk anggota jemaat GMI Philadelphia, juga keluarga yang saat ini menggumuli kesehatan, baik Bapak Paulus Rita dalam pemulihan, Saudara Hirus Riki, bahkan juga Saudara Max Levi Sileti, bahkan juga Ibu Tomsi Siahaan, keluarga dari Bapak Gunanta yang saat ini juga sedang dalam masa pemulihan, juga yang saat ini juga dalam keadaan sakit. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus memulihkan, Tuhan terus menyembuhkan dalam kasih dan pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap tenaga medis juga yang saat ini terus berupaya Tuhan dalam bekerja tiap-tiap hari juga Tuhan dalam mengatasi COVID-19 ini juga. Tuhan terus memberkati dan mampukan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan segala sesuatu yang menjadi pergumulan kami di hadapan Tuhan, masing-masing keluarga jemaat Tuhan di GMI. Tuhan berkati, Tuhan tolong apapun yang menjadi pergumulan kami percaya kami taruh semuanya di dalam tangan kasih Tuhan, dan Tuhan akan dengar apa yang menjadi seru dan doa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pemerintah, bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kota kami Balikpapan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati setiap pemimpin kami, baik dari yang tertinggi presiden bahkan sampai ke daerah-daerah. Kiranya Tuhan memberkati, memampukan dalam memimpin, mengambil keputusan di setiap bangsa dan negara kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami menyerahkan untuk kehidupan kami Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami tiap-tiap hari. Tuhan menolong kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan dalam menjalani setiap kehidupan yang Tuhan percayakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan berdoa syafaat. Mari saya undang kita membuka Mazmur. Kita bermazmur dari Mazmur 99 ayat 1 sampai dengan ke-9. Saya akan membacakan perikopnya untuk kita semua. Kemudian ayat yang ganjil akan dibacakan oleh kaum wanita, ayat genap dibacakan oleh kaum pria, kemudian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-9. Saya undang kita semua untuk membaca bersama-sama. Bagi sudah menemukannya, sampai kita semua untuk bangkit berdiri. Mazmur 99 ayat 1 sampai dengan ke-9. Tuhan Raja yang kudus, kaum wanita. Tuhan itu Raja,
maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas keruk-keruk, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Raja yang kuat yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran. Hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub, Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Melalui yang aman Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Bersama-sama, Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Silakan duduk kembali. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Mari kita menyembah Tuhan. Saya ingin kita semua untuk mengangkat pujian kita. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena firman Tuhan tidak pernah berubah sejak semula dan selama-lamanya. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Curahkan pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidup. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Curahkan pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan
Kita akan merenungkan firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur atas semua kebaikan Tuhan, atas semua pertolongan Tuhan dan anugerah Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu mendengarkan dan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini dapat mengingatkan kami untuk kami menabur yang baik, untuk kami melakukan segala sesuatunya yang baik, agar kami juga dapat menuai yang baik. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah hati dan pikiran kami terfokus pada firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita. Mari kita membuka Alkitab kita dari Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Terima kasih. Ya, Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Galatia 6 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-8 di bawah judul perikop saling membantulah kamu. Ayat yang ke-7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup kekal dari roh itu. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini yaitu apa yang ditabur itulah yang dituai. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali dalam dunia pertanian, itu seringkali kita mendengar suatu kiasan, yaitu tabur tuai. Seringkali kita mendengar hal tersebut dalam dunia pertanian, yaitu kiasan tabur tuai. Nah, artinya di sini jika kita menabur, pasti kita juga akan menuainya. Jika kita menabur benih, maka kita juga akan menuai benih tersebut. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gambaran ataupun perumpamaan tabur tuai ini, gambaran atau perumpamaan inilah yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk menasehati orang percaya yang berada di Galatia. Perumpamaan atau gambaran tabur tuai inilah yang digunakan Rasul Paulus untuk dia menasehati orang percaya yang ada di Galatia. Nah, Rasul Paulus mengatakan kepada mereka, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-7b, di situ Rasul Paulus mengatakan karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah, Rasul Paulus mengatakan demikian, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjanjian baru, kalau kita melihat di Alkitab kita, di dalam perjanjian baru, kita sering sekali melihat gambaran tentang tabur tuai ini. Sering kali kita melihat gambaran tentang tabur tuai ini di perjanjian baru untuk menjelaskan mengenai kebenaran-kebenaran rohani. Nah, misalnya yang pertama kita mau melihat yaitu dalam Matius. Dalam Matius pasal yang ke-13
ayat yang pertama sampai dengan yang ke-23. Di sini Matius 13 ayat pertama sampai 23 ini membahas suatu perumpamaan, yaitu tentang penabur. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus katakan jika benih yang baik ditabur di tanah yang baik, pasti akan menghasilkan yang baik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini artinya di sini jika orang siap menerima benih firman Tuhan, yaitu benih yang baik tersebut, maka mereka akan menghasilkan buah-buah yang baik juga dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian di dalam perjanjian baru ini juga kita bisa melihat gambaran tentang tabur tuai ini, yaitu di 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6, di situ dikatakan bahwa camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menabur sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 ini kepada orang percaya yang berada di Korintus pada waktu itu. Nah, bahwa orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, artinya di sini yaitu orang yang memberi banyak, dia akan menerima. Orang yang memberi banyak, dia akan menerima kasih karunia dan juga berkat yang berlimpah-limpah yang berasal dari Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun dalam perjanjian baru, yaitu dalam Amsal pasal yang ke-8, Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-8, di situ dikatakan bahwa pasal 22 ayat yang ke-8, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan bahwa jenis benih yang ditabur, jenis benih yang ditabur menentukan jenis tujuannya. Nah, artinya di sini yaitu jika benih yang ditabur itu baik, maka yang dituai pun baik adanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini, pada saat ini kita akan melihat prinsip, kita akan melihat prinsip menabur dan juga menuai di dalam arah dan kaitannya dengan sesama orang percaya. Nah, yang pertama kita mau melihat yaitu hubungan antara hamba Tuhan dan juga jemaat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam Galatia 6 pasal yang ke-6, di situ dikatakan bahwa dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayatnya yang ke-6 ini, Rasul Paulus katakan orang yang menerima benih firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba Tuhan, baiklah ia juga membagikan sesuatu yang ada padanya untuk hamba Tuhan tersebut. Nah,
Rasul Paulus juga mengatakan kepada umat, ya kepada jemaat di Korintus seperti ini. Jadi jika kami menabur benih rohani bagi kamu, tidak berlebihan jika kami menuai hasil duniawi daripada kamu. Kalau kita melihat dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-11, di situ dikatakan bahwa dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, disinilah Rasul Paulus mengatakan orang yang menerima benih firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba Tuhan, baiklah dia membagikan sesuatu kepada hamba Tuhan tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan Rasul Paulus pun menegaskan, kalau kita melihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-14, di situ dikatakan, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Ini merupakan penekanan Tuhan. Inilah yang merupakan penekanan Tuhan. Para hamba Tuhan telah melakukan pekerjaan yang sangat penting, yaitu menuntun orang kepada keselamatan. Maka bagi Rasul Paulus wajar jika mereka juga ditolong oleh orang percaya atau oleh jemaat, supaya jangan menjadi penghalang bagi mereka dalam memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia dan juga kepada jemaat di Korintus ini juga masih berlaku bagi orang percaya saat ini. Yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia dan juga kepada jemaat di Korintus itu masih berlaku sampai dengan saat ini. Gereja atau orang yang mendukung pemberitaan Injil dengan cara mempertahankan kebutuhan hidup hamba Tuhan, siapa yang mengembalakan kawanan domba? Kalau kita melihat dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-7, di situ dikatakan, siapa yang menggembalakan kawanan domba, maka ia akan menikmati dari susu domba itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah adalah ketetapan daripada Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, prinsip menabur dan menuai di dalam arah dan kaitannya dengan sesama orang percaya yang kedua, yaitu memelihara kesucian hidup. Memelihara kesucian hidup atau memelihara kekudusan hidup. Dalam ayat yang ke-8 Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 di situ dikatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan dalam ayat ke-8 ini Rasul Paulus mengatakan bahwa barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal yang dari roh itu.
Nah, Rasul Paulus di sini mengkehendaki agar orang percaya di Galatia itu memelihara kekudusan atau juga memelihara kesucian hidup mereka sehingga manusia hidup kekal. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar bisa menjaga kesucian hidup atau memelihara kekudusan hidup ini? Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka harus hidup di dalam Roh. Mereka harus hidup di dalam Roh. Artinya mereka harus memberi diri mereka. Mereka harus memberi diri mereka untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka harus memberi diri mereka untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dan ketika mereka sudah memberikan diri mereka dipimpin oleh Roh Kudus, maka mereka akan menyalibkan keinginan daging mereka. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian mereka juga akan mencari perkara-perkara rohani. Hidup mereka juga akan selalu bersekutu dengan Tuhan, dan dengan demikian mereka akan mencapai hidup yang kekal. Dan yang kemudian, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kita akan melihat prinsip menabur dan juga menuai benih firman Tuhan pada hari ini, yaitu yang ketiga, yaitu saling menolong. Prinsip menabur dan juga menuai tidak hanya berkaitan dengan memelihara kesucian hidup, berkaitan dengan memelihara kekudusan hidup sehingga manusia hidup kekal, melainkan juga berkaitan dengan sikap saling menolong. Sikap saling menolong satu dengan yang lain. Nah, dalam ayat yang ke-9 dikatakan di situ bahwa janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang ke-9 ini dikatakan bahwa jangan jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuainya. Nah, berbuat baik terhadap semua manusia ini tentunya bukanlah suatu hal yang mudah, bukanlah suatu hal yang gampangan. Karena seolah-olah ketika kita berbuat baik di situ seolah-olah tidak ada hasilnya. Namun, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menghendaki supaya kita berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau supaya kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada orang-orang yang seiman. Nah, Paulus dalam surat Efesus pasal yang kedua ayat yang 10 di situ dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan Yesus juga katakan dalam Matius 5 ayat yang ke-13, Tuhan katakan kita harus menjadi garam, kita juga harus menjadi terang bagi sesama manusia. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang yang tidak mau berhenti. Ada banyak orang yang tidak mau berhenti. Dia menabur kejahatan, menabur kekerasan
dan juga menabur kekejian terhadap orang lain. Dan mereka sama sekali tidak memikirkan apa akibat darinya, dari yang mereka perbuat tersebut, apa akibat dari yang mereka tabur tersebut. Nah, di kemudian hari, untuk sekian waktu lamanya mungkin tidak terjadi apa-apa, atau mungkin tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan oleh orang tersebut. Mereka masih dapat menikmati hidup dan semua dapat berjalan tanpa ada kendala. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu mereka menginjak masa tuanya, tanpa dirasa semua perbuatan yang telah ditabur pada waktu-waktu lalu kini mulai dituainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terkadang juga manusia mungkin berpikir, terkadang manusia berpikir bisa mengelabui Allah. Terkadang manusia berpikir dia bisa mengelabui Allah dan juga mempermainkan Allah. Dalam kecongkakan manusia, manusia berpikir dapat menentang Allah dan juga melakukan berbagai perbuatan yang dibenci oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada manusia yang mencoba mempermainkan Allah dengan melakukan berbagai tindakan, berbagai perbuatan yang dibenci oleh Allah. Lalu dia berpikir suatu saat nanti dia akan berhenti dan Allah akan dapat dibujuk dengan suatu pertobatan yang dia lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, benar bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga tidak dapat disucikan oleh darah Kristus. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah bukanlah Allah yang dapat dipermainkan dengan kita bersenang-senang di atas dosa kita, dan kita dapat diampuni dengan pertobatan. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak dapat menabur dalam daging lalu kita menuai hidup yang kekal yang berasal daripada Roh. Orang yang menyadari keberdosaannya dan dia bertobat di hadapan Allah tidak akan kembali menerjunkan dirinya ke dalam dosa, sembari dia berpikir kotoran itu dapat dibilas. Kotoran itu dapat dibilas kembali oleh darah Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, benih dari roh haruslah senantiasa kita tabur, bukan untuk kita memperoleh keselamatan, tetapi justru karena kita sudah memperoleh keselamatan tersebut dan kita sudah lahir baru di dalam roh itu, maka kita dimampukan untuk menjalani kehidupan baru kita yang bukan lagi di dalam daging yang memimpin dalam kebinasaan, melainkan di dalam roh yang memimpin kepada hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perbuatan baik kita terhadap sesama manusia pasti tidak akan sia-sia. Apa yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan tentu tidak akan sia-sia, walaupun sewaktu-waktu kita menunggu hasilnya dengan sabar. Pada firman Tuhan pada hari ini, dari bagian firman Tuhan kali ini, kita dapat menyimpulkan yang pertama, yaitu bahwa hanya orang yang menabur benih dan dia juga pasti yang akan menuainya. Yang kedua, yaitu jika kita menabur benih yang baik, pasti kita juga akan menerima atau kita juga akan menuai yang baik juga.
Oleh karena itu, teruslah menabur yang baik. Taburlah benih firman Tuhan supaya kita menuai jiwa-jiwa yang baru. Hiduplah di dalam kesucian, maka pasti kita akan memperoleh hidup yang kekal. Dan tetaplah berbuat baik terhadap sesama tanpa memandang bulu. Pasti kita juga akan mengalami perbuatan baik mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada suatu contoh, ada sebuah keluarga, ada satu keluarga yang tinggal, keluarga ini tinggal di komunitas orang yang tidak senang kepada mereka. Dia tinggal di komunitas orang-orang yang kaya. Keluarga ini adalah keluarga yang miskin. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada suatu hari dari orang-orang yang kaya ini, mereka mengalami suatu kesulitan. Tetapi di luar dugaan, yang menolong orang yang dalam kesulitan ini justru orang yang mereka benci tersebut. Orang yang bukan berasal dari kalangan orang yang kaya. Orang yang miskin ini justru yang membantu orang kaya tersebut. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejak saat itu mereka pun, orang-orang yang kaya ini pun akhirnya bersikap baik terhadap orang yang miskin tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah hasil dari menabur yang baik. Pasti ia juga akan menuai yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada juga contoh yang lain. Ada suatu cerita tentang seorang guru. Guru ini dia dimaki-maki, tiba-tiba dimaki-maki, dimarah-marah oleh seorang ibu yang ibu ini adalah murid daripada guru tersebut. Nah, ketika ibu ini memarahi guru tersebut, seketika dalam hati guru tersebut berkata, pada saat itu, apakah ibu yang marah-marah ini sedang menabur benihnya, atau dia yang sedang menuai benih yang telah ia tabur sebelum-sebelumnya? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cerita ini mengingatkan kita bahwa cepat ataupun lambat kita akan menuai apa yang kita tabur. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Melalui bagian firman Tuhan kita pada hari ini, marilah kita belajar untuk kita menabur kebaikan, untuk kita menabur benih-benih firman Tuhan kepada banyak orang, kepada sesama kita. Maka kita akan menuai buah-buah atau menuai kebaikan daripada orang lain. Ya, demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Mari kita menutup firman Tuhan pada hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, pada hari ini kami kembali menaikkan setiap ucapan syukur kami untuk firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami untuk kami menabur kebaikan, untuk kami dapat juga menuai kebaikan. Apa yang kami tabur itu juga yang akan kami tuai. Biarlah firman Tuhan pada hari ini juga dapat mengingatkan kami, dan bahkan firman Tuhan pada hari ini juga dapat tertanam dalam hati kami, untuk kami selalu menabur kebaikan bagi sesama kami. Kami berdoa ya Tuhan,
biarlah firman Tuhan pada hari ini juga dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ini doa kami, ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan untuk kebenaran yang sudah kita bisa dengar pada malam pagi hari ini. Saya percaya apa yang kita dengarkan akan tertanam dalam hati kita dan akan menjadi tumbuh menjadi buah-buah yang manis dalam kehidupan kita. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita kembali mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat 424 ayat 1-2. Yesus menginginkan daku. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Ku berada Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain. Yesus menginginkan daku menolong orang lain. Manis dan sopan selalu. Manis dan sopan selalu meniruku Bersinar. bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan kita menolong orang lain dan kita boleh menjadi berkat bagi sesama. Seperti firman Tuhan yang kita renungkan minggu hari ini, apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Ketika kita menolong orang lain, kita peduli kepada sesama kita melakukan yang baik, maka perbuatan baik itu akan kembali kepada setiap kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali dalam kehidupan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap kita hidup dalam takut akan Tuhan dan memasuki minggu Prapaskah yang kelima ini, senantiasa merenungkan bagaimana cinta kasih Tuhan yang besar bagi setiap kita. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Selamat ulang tahun yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Mari kita dukung dalam doa. Rencananya minggu depan adalah peneguhan CD Saudara Kekasih Baskoro secara live melalui Zoom. Mari kita doakan supaya semua kita bisa ambil bagian. Dan kita doakan bersama-sama. Pada Jumat 2 April adalah Jumat Agung, Sakramen Perjamuan Kudus, dan tanggal 4 April adalah Minggu Paskah. Kita doakan sehingga setiap kita terus dikuduskan dan dilayakkan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu. Shalom.